على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل حمد. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه. Wathani, dan yang kedua, ang takuna, adanya illatuhu, penyakitnya orang tersebut, orang yang bertanya tersebut, minal hamaqati, bersumber karena kedunguannya. Wahuwa, kedunguan itu, aidon atau wahuwa, orang tersebut, aidon juga, la yakbalu, dia tidak menerima al-ilaja, pengobatan. Kama qala, sebagaimana mengatakan Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, inni, sesungguhnya aku, ma'ajazdu, aku tidak lemah, an ihya'il mauta, dari menghidupkan orang-orang yang mati. Wa qad ajaztu, dan sungguh aku lemah, an mu'alajatil ahmaq, dari mengobati orang yang dungu. Wa dzalika, dan orang yang dungu itu, rajulun, adalah seorang laki-laki, yashtaghilu, yang dia sibuk, bitalabil ilmi, dengan belajar ilmu, zamanan qalila, di zaman yang sebentar, enggak sampai tahasus. Wa yata'allamu, dan dia belajar syai'an, sedikit, minal ilmi, dari ilmu al-aqliyi, ilmu akli, wasyar'i, dan ilmu syariat. Fayas'alu, maka dia bertanya, wa ya'taridu, dan dia membantah, min hamaqatihi, karena kedunguan dia. Dia membantah alal alimi, atas orang yang alim, al-kabiri, yang besar, alladzi, yang madha, telah lewat umruhu, umurnya dia, umurnya sudah habis, fil ulumil aqliyati, di dalam mencari ilmu-ilmu akli, wasyar'iyati, dan ilmu syariat. Wa hadzal ahmaku, dan orang dungu ini, la ya'lamu, dia enggak tahu apa-apa. Wa yadhunnu, dan dia mengira, annama, bahwasannya perkara, uskila alaihi, yang sulit bagi dia, huwa aidan muskilun alal alimil kabir, yang menurut dia sulit, itu sulit juga untuk ulama-ulama yang besar. Padahal ya sulit bagi dia aja. Fa idza la ya'lam, maka kalau dia tidak tahu hadzal qadra, kadar ini, yakunu, maka ada su'aluhu, pertanyaan dia, minal hamaqati, karena kedunguan dia. Bayang bagi, maka hendaknya Allah tashtagila, hendaknya engkau tidak sibuk bijawabihi, dengan menjawab orang-orang yang dungu tadi. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan kemarin kepada kita bahwasannya bagi orang yang alim, bagi orang yang faham agama, dia ini harus memiliki satu kebijakan. Apa kebijakannya? Kebijakannya adalah memilah-milah orang-orang yang mengajukan pertanyaan kepada dia. Tidak semua orang yang bertanya itu harus dijawab, kata Imam Ghazali. Ada orang-orang yang, kata beliau, ketika mereka mengajukan pertanyaan, maka orang-orang tersebut tidak perlu dijawab. Karena apa? Karena jawaban kamu tidak akan mendatangkan manfaat untuk dia. Siapakah dia? Dia yang pertama kali adalah orang yang mengajukan pertanyaan kepada engkau, membantah omonganmu karena dia dengki kepadamu, karena dia marah kepadamu. Dia mengajukan pertanyaan bukan untuk mencari pembenaran,
Cuman biar engkau nggak bisa jawab atau engkau pusing, akhirnya dia bisa merasa menang. Maka orang-orang yang seperti ini mengajukan pertanyaan model apapun hendaknya tidak dijawab. Karena apa? Karena jawabanmu kepada dia, semakin engkau jawab, semakin menjadi-jadi marahnya dan semakin menjadi-jadi dengkinya. Ini orang yang pertama, kemarin sudah diterangkan. Kemudian orang yang kedua adalah orang-orang yang dungu. Al-ahmak ayyakuna illatuhu minal hamaqah. Kalau ada orang mengajukan pertanyaan kepadamu dan dia ini adalah orang dungu. Orang dungu itu maksudnya bagaimana? Orang yang dia punya akal. Dia sebetulnya bisa berpikir. Tetapi orang ini ada terjadi kesalahan di dalam pola pikirnya. Nah, kesalahan di dalam pola pikirnya itu disebabkan karena belajarnya nggak tuntas. Maka orang-orang seperti ini, kata Imam Ghazali, kalau mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepadamu, lebih baik nggak usah dijawab. Karena apa? Ya karena dia ini sudah salah di dalam membangun pikirannya. Fasadul akli wa fasadul fikr. Dia sebetulnya bisa berpikir, dia bukan orang bodoh. Tetapi dia ada kesalahan di dalam memahami satu perkara. Maka orang-orang seperti ini memberikan jawaban kepada mereka adalah satu hal yang sia-sia. Wadzalika, dan orang seperti itu, siapa tuh orang seperti itu? Beliau mengatakan rajulun yashtaghilu bi talabil ilmi zamanan qalila. Orang-orang yang dia itu ngajinya cuma sebentar. Alah paling cuma sampai daurah 2 tok. Enggak dilanjutkan sampai tahassus. Wa yata'allamu syai'an minal ilmil aqliyyi wasyar'iyyi. Kemudian dia ini ya belajar-belajar dikit-dikit. Namanya belajar dikit mesti enggak tuntas. Ketika orang itu belajarnya enggak tuntas, maka pola pikirnya juga pola pikir yang enggak tuntas. Kayak mobil yang rodanya 4, dia baru masang 1. Kemudian mobil tadi dipaksakan untuk jalan. Gimana bentuknya? Begitulah enggak karu-karuan bentuknya. Orang-orang yang ahmak, orang-orang yang mereka ini sebetulnya punya akal tapi tidak bisa menggunakannya, maka orang-orang seperti ini adalah manusia-manusia yang tidak perlu dilayani pertanyaan-pertanyaannya. Karena apa? Karena nanti kita jawab juga dia akan ngengkel terus. Dia sudah ada kesalahan di dalam pola pondasi pemikirannya itu sudah salah. Maka ketika engkau memberikan masukan akan ditolak lagi. Nanti tanya lagi, tolak lagi, tanya lagi, tolak lagi. Daripada engkau menghabiskan umur menghadapi mereka, lebih baik orang-orang seperti itu enggak usah dihadapi. Maka kita ini kalau memang mau jadi santri, ya ngajinya yang tuntas sekalian. Jangan menjadi santri yang setengah-setengah. Yai Mahmud rahimahullahu ta'ala itu beliau mengatakan, dadiyo santri sing tenanan. Jadilah santri yang beneran. Jangan jadi santri yang setengah-setengah. Santri yang setengah-setengah itu diikuti nggak bisa. Karena apa? Ya karena ngajinya belum selesai. Suruh mimpin tahlilan, nggak tahu lanjutannya. Suruh ngimami jenazah, nanti dia malah berdirinya dipaskan di kakinya umpamanya. Nanti setelah jenazahnya ada rukuknya umpamanya gitu. Jadi santri itu kalau ngajinya setengah-setengah, diikuti nggak bisa. Suruh ikut juga nggak mau karena merasa sudah belajar ilmu agama. Nah, ini repot betul orang seperti ini. Nasi setengah mateng istilahnya. Dibuang sayang, dimakan bikin sakit perut. Maka kita ini supaya tidak menjadi ahmak ini, ngajilah sampai
tuntas. Insyaallah ya. Watsalitsu, dan yang ketiga, ayyakuna mustarsyidan. Orang yang bertanya tadi sebetulnya dia memerlukan bimbingan. Tetapi wa kullu ma, dan setiap apa, la yafhamu, yang tidak dia fahami, min kalamil akabir, dari ucapan-ucapannya orang-orang besar, ucapannya para ulama, yuhmalu, dianggap ala kusuri fahmihi, karena keterbatasan kefahamannya. Wakana, dan ada su'aluhu, pertanyaan dia, lil istifadati, adalah untuk mendapatkan faedah. Walakin, tetapi santri tadi, yakunu, dia bali dan lemot otaknya. Jadi ahmak dengan balit itu beda. Kalau ahmak itu dia punya akal, cuman dia tidak bisa menggunakannya dengan baik. Terjadi kesalahan di dalam pola pikirnya. Kalau balit itu memang lemot dari awal, sejak lahir itu sudah mengandung ada unsur gobloknya gitu loh. La yudriku al-haqa'iq, yang dia itu tidak mampu menemukan hakikat-hakikat. Fala yang bagi al-ishtighalu bijawabihi, maka hendaknya engkau tidak perlu sibuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orang yang pikirannya lemot tadi. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahnu, kami, ma'asyiral anbiya, maksudnya adalah para nabi, umirna, kami diperintah, an nukalliman nas, untuk ngomongi manusia, ala qadari uqulihim, sesuai kadar akal-akal mereka. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan kepada kita mengenai jenis manusia yang ketiga. Orang-orang yang tidak perlu kamu jawab. Kalau bertanya itu nggak perlu kamu jawab. Nggak perlu kamu jawab dalam-dalam maksudnya. Siapakah mereka? Mereka sebetulnya baik, mustarsyidan. Sebetulnya dia ini ingin mendapatkan bimbingan. Wa kana su'aluhu lil istifadah. Dia bertanya memang karena pengen tahu. Niatnya baik, dia juga pengen tahu. Walakin kana bali, dan tetapi ada satu masalah di dalam otaknya. Dia ini lemot. Diajak mikir yang dalam-dalam tuh nggak bisa. Otaknya nggak sampai, istilahnya orang sekarang, otaknya nggak sampai gitu. Maka orang-orang seperti ini kalau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang rumit, lebih baik nggak usah dijawab. Mereka diajari hal-hal yang mudah saja. Ajari sholat, ajari wiritan, kalau fikih ya fasolatan, yang enteng-enteng aja. Kok tiba-tiba dia, Pak, saya menemukan di terjemah kitab Minhaj kok ada kata-kata begini, maksudnya gimana? Gak usah dijawab. Nanti kamu jawab panjang-panjang, dia nggak nyambung gitu loh. Memang seperti ada kabel-kabel yang putus sejak lahir. Namanya orang ngeheng, orang lemot, asli bawaan lahir. Nah inilah orang-orang yang ketiga. Sebetulnya orang ketiga ini kasihan gitu loh. Dia ini niatnya baik, tetapi ada keterbatasan kecerdasannya. Nah orang-orang yang balit, orang-orang yang otaknya itu sudah masalah, itu sebabnya apa? Banyak faktornya, Kang. Di antaranya karena makanan ayah ibunya itu makanan-makanan yang tidak sehat. Kamu istiqomah makan micin, istiqomah makan cilok, istiqomah makan seblak, istiqomah makan saus, kecap, dan teman-temannya. Istiqomah aja. Nanti badannya orang tua itu mesti akan memproduksi benih-benih, memproduksi air mani yang tidak sehat. Kumpul dengan istrinya, lahir anak, ya anak yang tidak sehat secara otaknya. Maka banyak anak baru lahir sudah bermasalah,
baru lahir autis, baru lahir keterlambatan berpikir. Itu semua diantara sebabnya karena orang tuanya tidak sehat makannya. Jadi makanan yang tidak sehat itu menjadikan gobloknya utek. Dan ini sudah diadakan penelitian di mana-mana. Ternyata orang-orang semakin zaman semakin akhir, kegoblokan itu semakin meningkat. Itu ada salah satu uji coba. Salah satu uji coba orang-orang Gen Z. Apa? Kalian apa? Gen Z? Apa? Pokoknya generasi yang baru lahir-lahir di atas 2000-an. Maka Pak Fatah itu beliau nyuruh membuat satu uji coba. Bilang sama Pak Latif itu. Pak Latif kenal? Latif tarbiyah itu loh. Tip, coba kamu taruh sampah di dekat gerbang di tengah-tengah. Nanti kamu lihat responnya santri-santri lihat sampah itu apa. Maka Pak Latif itu nungguin di situ mulai pagi sampai santri masuk kelas, santri pulang kelas, nggak ada seorang pun yang melirik sampahnya dan nggak ada seorang pun yang tergerak hatinya untuk menyingkirkan sampahnya. Menunjukkan apa? Goblok. Akalnya itu udah kebanyakan micin. Sehingga melihat, ini sampah itu harusnya diapain ya? Oh, sampah itu harusnya dimasuk kantong sampah, itu otaknya nggak sampai. Balit. Bukan ahmak, balit. Lemot, otaknya memahami kondisi dan sekitarnya itu seharusnya bagaimana sikapnya itu nggak peka. Jadi ini pekok gitu loh. Maka makanan-makanan yang sehat ini merupakan perkara yang sangat-sangat penting untuk menjaga kecerdasan seseorang manusia. Nah, kita ini dalam agama ini targetnya besar loh, Kang. Targetnya kita ini mau hafal kutubus sittah. Targetnya kita ini mau hafid kubro. Targetnya kita ini menjadi seorang mufassirin, seorang muhaddisin. Nah, kalau makanan-makanan yang enggak sehat seperti itu nanti ya apalkan asam lambung lupa lagi. Apalkan enggak fokus lupa lagi. Itu semua gara-gara makanan. Maka supaya kita ini tidak menjadi orang yang balit, dijaga makanannya, pastikan apa yang kita makan itu betul-betul makanan yang sehat. Insyaallah ya. Wa ammal maradu adapun penyakit, sakit alladzi yaqbalul ilaj yang masih menerima diobati, fahuwa maka orang sakit tersebut ayyakuna mustarsyidan, dia menginginkan untuk mendapatkan bimbingan, akilan berakal, fahiman faham. La yakunu dia tidak ada maghlubal hasadi dikalahkan oleh rasa iri wal ghadabi dan marah wa hubbis syahwati dan mencintai syahwat wal jahi dan kehormatan wal mali dan harta. Wa yakunu dan orang yang bertanya tadi talibat tariqil mustaqim dia memang menginginkan jalan yang lurus. Walam yakun dan tidak ada su'aluhu pertanyaan dia wa atiraduhu dan bantahan dia an hasadin berdasarkan iri wa ta'annutin dan penentangan wamtihanin dan menguji gurunya. Wa hadza la orang yang bertanya seperti ini yaqbalul ilaj, dia ini menerima untuk diobati. Fayajuzu maka boleh ang tashtagila untuk engkau sibuk bijawabi su'alihi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dia. Bal yajibu balik wajib alaika atas engkau ijabatuha menjawab pertanyaannya. Orang yang boleh dikasih tahu ilmu adalah orang yang ketiga. Siapakah dia? Dia adalah orang yang bertanya ilmu, kemudian akalnya cerdas, otaknya itu berakal, otaknya berfungsi dengan baik, dijelaskan faham, di dalam hatinya enggak ada iri kepada gurunya, di dalam hatinya enggak ada marah kepada gurunya, di dalam hatinya enggak ada cinta kepada kekuasaan, di dalam hatinya enggak ada cinta kepada harta. Dia memang betul-betul ingin mencari kebenaran, dia tidak niat nguji gurunya, dia tidak niat nentang gurunya,
Maka orang-orang seperti itu kalau tanya ilmu wajib dijawab. Dan engkau sebagai seorang alimnya kalau ditanya orang-orang seperti ini enggak menjawab, maka masuk di dalam hadis katimul ilmi yal'anuhu kullu syai'. Bisa dipahami sampai sini. Jadi orang itu mau menjadi seorang santri, orang yang ingin mencari ilmu, itu syaratnya harus mustarsyidan, akilan, fahman. Kamu memang pengen dibimbing, kemudian yang kedua, otaknya harus normal. Jadi seorang santri itu kalau orang mau mendaftar menjadi seorang santri, aset terbesar itu akal. Maka kalau seorang santri sudah ada kerusakan di dalam akalnya, orang-orang seperti ini sudah tidak cocok lagi untuk menjadi seorang santri. Menjadi orang soleh bisa, menjadi orang takwa bisa, tapi menjadi seorang santri yang melanjutkan ilmu warisannya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah tidak cocok. Karena apa? Istilahnya memorinya dan penyimpanannya itu sudah ada masalah. Mesin pengolahan kefahamannya sudah ada masalah. Maka di Al-Fatah termasuk syarat seorang santri untuk belajar agama harus tidak punya riwayat pernah minum minuman keras, tidak boleh mantan narkoba. Karena apa? Karena pondok ini bukan tempat rehabilitasi gitu. Pondok pesantren ini adalah satu tempat untuk mencetak orang-orang yang alim, orang-orang yang membawa amanah baginda Nabi Muhammad SAW dan melanjutkan perjuangan beliau. Lah kalau yang calon membawa amanah itu terus otaknya rusak bagaimana? Otaknya lemot bagaimana? Nanti dia mendengarkan gurunya menerangkan hadis, kefahamannya kebalik, kefahamannya disampaikan kepada umat, umatnya ikut kebalik, gara-gara dia kan jadi masalah. Maka suatu ketika ada seorang santri, ini cuma lucu-lucuan aja, bukan karena bodoh. Dia ngaji ini ngantuk. Maka gurunya baca habbatus sauda shifa'u kulli da' illa syam. Habbatus sauda, biji hitam, shifa'u kulli da' illa syam, obat segala penyakit kecuali kematian. Nah, kemudian dia ini nitiknya kebanyakan. Akhirnya bukan habbatus sauda, jadinya hayyatus sauda. Sehingga pemahamannya dia ular hitam. Maka habis ngaji cari ular hitam terus dimakan terus mati. Nah, ini bagian dari orang-orang yang sebetulnya tidak layak gitu loh. Tidak layak untuk membawa amanahnya Kanjeng Nabi. Orang itu tidak semua harus jadi orang alim. Jadi orang yang takwa, iya. Jadi hamba Allah yang soleh, iya. Tapi kalau menjadi ulama, ini kerja khusus. Orang Indonesia harus cinta NKRI. Tapi tidak semua harus menjadi militer yang maju perang. Nah, begitu juga untuk menjadi para ulama, untuk menjadi para penerus ilmu warisannya baginda Nabi Muhammad SAW, itu diperlukan kecerdasan dan diperlukan kesehatan dan diperlukan hati yang bersih. Hati yang dicampuri dengan iri, hati yang dicampuri dengan marah, hati yang dicampuri cinta dunia, hati yang dicampuri senang menuruti syahwat. Ini adalah hati-hati yang tidak cocok jadi ulama. Nanti orang seperti ini kalau dipaksakan belajar ilmu agama, akhirnya lahirlah ulama ulama-ulama yang ilmunya dia malah membuat kerusakan di muka bumi ini. Maka kita berusaha jadi orang yang cerdas dan bersihkan hati kita dari sifat-sifat yang buruk, supaya kita ini termasuk orang-orang yang kalau bertanya kepada para ulama, ulama itu diizinkan oleh Allah untuk menjawab pertanyaan kita. Kalau kita tidak masuk golongan yang keempat ini, kita masuk golongan yang ketiga, golongan yang kedua, golongan yang pertama, maka para ulama itu enggak boleh menjawab pertanyaan kita. Menjawab pertanyaan kita justru merupakan kesalahan bagi mereka. Salatullah salam